Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Aulia Zahra dari kelas 2D dengan NIM 2201030012, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu buku yang cukup menarik banget untuk dibahas, yaitu buku yang berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya dari Sabrina Arah. Buku ini merupakan salah satu buku yang cukup menarik banget untuk dibahas. Kenapa aku bisa bilang menarik? Karena di dalam buku ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya tentang kehidupan. Dari buku ini aku belajar banyak hal. Salah satunya, bagaimana caraku menghargai diriku, bagaimana caranya aku bisa menyayangi diriku, dan bagaimana caranya aku bisa memandang sebuah masalah, menyelesaikan dan juga menghindari sebuah masalah. Dan dari buku ini juga aku belajar bagaimana caranya memperjuangkan hidup yang bahagia, terutama dari orang-orang yang pernah mengusik kita. So, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Ada beberapa poin yang aku ambil dari buku ini. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk menolak. Karena berusaha terlalu keras untuk menyenangkan semua orang akan sangat melelahkan. Orang-orang akan terus memanfaatkan diri kita sehingga diri kita menjadi tempat bergantung bagi mereka. Kita tidak bisa mengubah kebiasaan seseorang untuk berhenti memanfaatkan orang lain. Tetapi kita bisa mengubah kebiasaan yang ada pada diri kita untuk bertindak tegas dalam menolak. Namun aku sadar bahwa biasanya orang yang tidak enakan tentu akan merasa bersalah atau bingung untuk menolak permohonan pertolongan dari orang lain. Seringkali mereka menghiraukan rasa lelah dan letih karena mereka tidak enak mengatakan tidak. Bagi sebagian orang yang memiliki karakter tidak enak, memang cukup sulit untuk sekedar menolak atau berkata jujur untuk dirinya sendiri. Bisa dibilang, mereka ini sangat mementingkan perasaan orang lain dengan mengesampingkan kondisi fisik dan jiwa sendiri. Nah, pada buku ini memberikan tips dan trik bagaimana cara kita menolak permintaan orang lain. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuang rasa takut, mempunyai alasan untuk menolak dengan cara yang halus, dan katakan tidak lebih awal dengan jelas. Yang kedua adalah ketika kita melihat dunia ini tampak buruk dan tampak menjengkelkan, maka ubahlah cara pandang kita. Terkadang bukan dunia yang salah, tetapi cara pandang kita lah yang salah. Jika kita menghadapi suatu masalah, rasanya seperti menabrak sebuah dinding yang sangat tebal. Kita berusaha untuk menerjangnya, tapi kita tidak bisa. Kita berusaha untuk merobohkannya juga sangat sulit. Tapi kalau kita mundur sedikit dan berusaha untuk melihat tembok dari kejauhan, kita akan melihat pintu yang terbuka lebar dari sebelah dinding tebal itu. Dan kita tinggal menuju ke sana untuk bisa keluar dari masalah kita. Nah, terkadang solusi untuk permasalahan kita sudah ada di depan mata, dan tinggal kita lewati saja. Kebiasaan dan kekeras-kepalaan kita membuat kita merasa bahwa hanya ada satu solusi untuk semua masalah, dan bahwa suatu masalah yang baru bisa kita selesaikan dengan solusi yang pernah kita berikan dulu untuk permasalahan yang kita alami. Banyak yang enggan mengubah cara pandang ataupun paradigma terhadap sebuah masalah, dan membenamkan diri berkubang pada masalah untuk minta dikasihani atau menganggap bahwa hal tersebut adalah nasib yang sudah dari sananya begitu. Padahal, mengubah cara pandang kadang tidak memerlukan usaha yang sangat-sangat besar. Hanya perlu belajar dan soal kemauan untuk melakukannya. Seseorang tidak akan mengira sebuah berlian bernilai jutaan rupiah bila saat melihatnya, ia menganggap berlian itu hanya sebuah batu biasa yang mengkilap. Yang ketiga adalah mencintai diri sendiri adalah kekuatan untuk memperjuangkan kebahagiaan. Kita harus bahagia dengan apa yang ada di dalam diri kita, menerima segala kekurangan dan kelebihan dengan pikiran yang terbuka. Sebab, bukan tugas orang lain untuk mencintai kita dan membuat kita bahagia, melainkan kita sendirilah yang harus berusaha untuk bahagia. Orang lain bisa saja pergi atau mungkin tidak menyukai kita. Namun, bagaimana kita bisa pergi dari tubuh yang mungkin tidak kita sukai? Yang dimana
selama masih hidup, tubuh inilah yang akan menemani kita di antara sedih dan bahagia. Dan tubuh ini jugalah yang berusaha tetap ada untuk mengabulkan apa yang tidak mampu dilakukan orang lain. Karena itulah sudah sepantasnya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ada beberapa tips yang diberikan oleh buku ini untuk bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mencintai diri sendiri bisa dimulai dari mengenalinya. Coba deh kita berdiri di depan cermin, amati bagian-bagian dari anggota tubuh yang Tuhan ciptakan untuk kita. Begitu sempurna bukan? Meski dalam wajah itu tidak berdiri hidung yang mancung, tetapi berterima kasihlah karena hidung itu berfungsi baik untuk bernafas. Yang kedua, terima apa adanya. Kita seringkali tidak nyaman dengan apa yang ada pada diri sendiri, hanya karena pengaruh dari luar. Misalnya, ketika kita melihat iklan body lotion yang menegaskan bahwa cantik itu putih dan mulus, lalu kita yang berkulit gelap jadi merasa buruk rupa. Padahal Tuhan telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Meskipun kita mungkin pesek, pendek, berkulit gelap, itulah diri kita. Menolak kondisi yang dimiliki saat ini hanya akan membuat kita merasa tidak bahagia. Yang ketiga, tidak perlu merasa sempurna. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Kita tidak perlu harus merasa sempurna untuk dapat menerima diri sendiri. Yang keempat, fokus pada dunia kita. Ketika kita tidak bahagia, biasanya kita sibuk mengurusi masalah orang lain, di mana kita tidak dibutuhkan oleh mereka. Kita mencoba menghindari dari kenyataan hidup, sehingga hidup dalam drama orang lain, namun bila terus-menerus berlari, kita tidak bisa membenahi apa yang menjadi kunci kehidupan kita, tidak bahagia. Maka dari itu, mulai sekarang, fokus pada dunia kita, selesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, dan pupuk terus rasa cinta kita pada diri sendiri. Yang kelima adalah menghargai diri sendiri. Mungkin saat orang lain berprestasi, kita memberikan ucapan selamat untuk memberikan sebuah penghargaan. Namun, terkadang di situ kita lupa bagaimana menghargai diri kita sendiri. Padahal, sejauh ini kita telah bertahan dari badainya kehidupan dan bekerja keras untuk membahagiakan diri sendiri. Meskipun barangkali tidak ada prestasi yang dianggap bernilai bagi orang lain, tetapi bertahan dari duka dan hidup yang berat, itulah yang harus membuat kita sangat berterima kasih pada diri sendiri. Jadi itu dia beberapa poin penting yang aku ambil dari buku yang berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Semoga dari tulisan-tulisan yang terdapat di buku ini membuat kita mendapatkan hidup yang lebih bahagia yang sudah kita perjuangkan selama masa hidup kita. Aku Nazwa Aulia Zahra pamit, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!